Puluhan warga desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara dilarikan ke rumah sakit akibat semburan gas beracun. Sebagian warga yang dilarikan ke rumah sakit umum daerah Panyambungan bahkan kondisinya kritis. Sementara pihak BPBD Mandailing Natal mengaku masih terus mendata dan mengevakuasi warga yang mengalami keracunan cukup parah. Diperkirakan jumlah korban keracunan masih akan bertambah. Kebocoran gas dari sumur panas bumi PLTP Sorik Marapi Geothermal Power kembali terjadi Minggu pagi saat karyawan perusahaan melakukan pengeboran sumur. Jenazah Pratu Marinir Dwi Miftahul Ahyar yang ditembak gerombolan kelompok separatis teroris di Induga, Papua Minggu pagi diterbangkan menuju Lamongan, Jawa Timur untuk dimakamkan. Sebelum diterbangkan dilakukan upacara pelepasan secara militer di markas besar Lanal Timika. Jenazah kemudian dibawa ke Bandara Moses Kilangin untuk diterbangkan menggunakan pesawat CN-235 milik TNI Angkatan Udara. Prajurit 1 Marinir Dwi Miftahul Ahyar gugur setelah diserang teroris KKB Papua dengan luka tembak di kepala. Tiga orang yang diduga sebagai pelaku pengrusakan tembok Keraton Surakarta, Jawa Tengah diperiksa yang berwenang. Tembok sepanjang 100 meter dengan ketebalan 2 meter yang dirusak berada di Kampung Krapyak Kulon, Kecamatan Kertasura. Tembok yang dirusak menggunakan alat berat tersebut merupakan cagar budaya. Pembongkaran diduga dilakukan oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan dengan menyuruh operator eskavator. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Minggu pagi mengecek kesiapan petugas dan angkutan lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara itu, pergerakan pemudik ke arah Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten terus mengalir dan mengalami kepadatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Minggu pagi mengecek kesiapan petugas dan angkutan lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat ini pergerakan pemudik sudah berlangsung dikarenakan mereka melakukan mudik lebih awal sehingga kesiapan petugas dan angkutan lebaran harus diantisipasi. Di Bandara Soekarno-Hatta, Menhub secara simbolis mengecek kesiapan pesawat agar layak dalam melayani penerbangan. Menhub juga berpesan kepada petugas agar selalu siap dan humanis kepada para penumpang yang akan melakukan mudik lebaran. Sementara itu, sejak Minggu pagi, volume kendaraan pribadi calon penumpang yang hendak mudik ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, memadati area kantung dermaga reguler maupun eksekutif. Sementara berdasarkan data penyeberangan terdapat 21.860 orang penumpang kapal dan 5.063 kendaraan, yang 4.691 diantaranya adalah truk barang yang memuat berbagai kebutuhan pokok maupun yang lainnya. Untuk mengantisipasi membludaknya kendaraan calon pengguna jasa, kepolisian akan menerapkan kebijakan buka tutup jalan yang mengarah ke pelabuhan. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, pemudik yang menggunakan kapal laut diperkirakan akan memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta mulai malam ini. Menurut jadwal, ada satu kapal yang bersandar dan melayani penumpang, yakni KM Willis yang melayani rute Makassar-Balikpapan. Pemirsa, hingga sore hari ini Pelabuhan Penumpang Soekarno-Hatta, Makassar masih relatif sepi penumpang. Dan untuk mengetahui situasi di Pelabuhan Makassar, kita ikuti laporan Nana Jamal dari tim Biro Makassar. Nana, seperti apa situasi di Pelabuhan Makassar saat ini? Ya, April, untuk euforia terkait dengan mudik ini sendiri belum terlalu terlihat di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Terlihat di belakang saya yang merupakan posko terpadu ini sangat lengang di jam-jam ini menjelang pemberangkatan yang baru akan dilaksanakan pada pukul 3 dini hari nanti. Hanya akan ada 2 KM atau kapal motor yang akan merapat nantinya, yaitu ada KM Willis dari Bima yang akan tiba pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah nanti dan akan kembali menuju Bima pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Dan juga nantinya akan ada KM Binaya yang baru akan merapat pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah dan akan berangkat menuju Labuan Bajo pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Di sini bisa kita lihat bagaimana suasana lengang dari Pelabuhan Soekarno-Hatta yang biasanya dipadati oleh para calon penumpang yang akan mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Namun di sini yang juga terdapat loket untuk memvalidasi tiket atau penukaran tiket, sudah terdapat beberapa penumpang yang
kemudian mereka beristirahat untuk transit. Jadi mereka ada yang transit di Kota Makassar dan akan menuju ke kampung halaman mereka masing-masing, di mana di sini juga mereka bisa mengetahui informasi melalui papan bicara yang sudah diletakkan oleh dari pihak Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sendiri untuk mengetahui jadwal keberangkatan dan syarat-syarat lainnya yang dapat memvalidasi mereka untuk bisa naik dan juga dianggap sah untuk bisa menuju kampung halaman mereka masing-masing. April. Baik, terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sekitar sepekan jelang Idul Fitri, Pasar Tanah Abang diserbu emak-emak yang berbelanja kebutuhan Lebaran. Kondisi yang sama terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan di Medan, Sumatera Utara. Pasar Tanah Abang masih menjadi favorit emak-emak di Jakarta dan sekitarnya untuk berburu perlengkapan Lebaran. Dari aksesoris, baju muslim hingga perlengkapan ibadah menjadi buruan pengunjung sejak pagi. Bahkan ribuan orang rela berdesak-desakan untuk mencari dan membeli barang incarannya. Kebanyakan alasan emak-emak rela datang jauh-jauh ke Tanah Abang dikarenakan harga yang murah dibanding di mal atau pusat perbelanjaan pakaian lainnya. Ya, saya dari Bintara, ya tertarik lah. Tanah Abang itu surganya ibu-ibu. Makanya saya kesini jauh-jauh. Cari keperluan Lebaran lah, kan di sini harganya murah meriah. Lumayan. THR paling belum turun, Pak. Rencananya mau cari apa, Bu? Pakaian gamis atau apa? Saya mau nyari keperluan buat saya, gamis, buat anak saya, buat suami saya tercinta. Kondisi serupa juga terjadi di pusat perbelanjaan Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan. Masyarakat antusias berburu berbagai perlengkapan Lebaran, mulai dari pakaian, aksesoris, hingga perlengkapan sholat. Belanja dalam rangka apa ini, Kak? Untuk keperluan Lebaran ya? Lebaran. Belanja apa aja tadi, Kak? Tadi belanja baju anak, terus sekarang mau nyari sendal buat ibu. Oh, sendal ya? Oh, semuanya beli di sini untuk anak, untuk kakak juga? Iya. Oh, iya. Pengelola pusat perbelanjaan mencatat jumlah pengunjung meningkat hingga 40% dibanding hari biasa. Diduga lonjakan ini terjadi setelah warga mendapatkan THR dari tempat kerja mereka. Pemirsa, bagi Anda yang bosan berbuka puasa dengan menu yang itu-itu saja, tidak ada salahnya Anda mencoba menu kekinian asal negeri Sakura. Dengan kuah khas dan aneka bumbu pilihan, ramen bisa menjadi alternatif menu berbuka bagi Anda dan keluarga. Siapa yang tak kenal dengan ramen? Mie khas negeri Sakura Jepang ini sudah menjadi menu hits di kalangan generasi muda tanah air. Rahasia ramen terletak pada tekstur mie yang tebal namun lembut, serta cita rasa khas dari kuah ramen yang kaya dengan bumbu pilihan. Ramen paling pas disantap saat panas dengan topping pilihan, seperti telur setengah matang hingga taburan nori atau rumput laut. Ramen bisa menjadi pilihan menu untuk berbuka puasa, karena selain ringan, kuah ramen bisa menghangatkan perut yang seharian kosong setelah berpuasa. Kenapa? Karena enak dan murah, dan tempatnya juga asik gitu loh buat nongkrong, buat foto-foto juga bagus gitu sih. Dan emang dari kuahnya aja tuh very flavorful gitu. Kalau personally sih aku suka banget bumbunya dia. Selain makanannya yang lezat, para pengunjung juga dimanjakan dengan tata letak restoran yang instagramable dengan dekorasi ala negeri Sakura. Untuk view-nya aku sih suka, layout-nya juga oke, lighting-nya bagus. Jadi buat sekarang kan kaum milenial ya suka yang selfie-selfie foto-foto. Jadi aku tadi coba untuk foto produknya pun, jadi dari lighting-nya bagus, dari layout-nya pun banyak spot-spot buat instagramable banget gitu. Hanya dengan merogoh kocek Rp28.000, pengunjung sudah bisa menikmati mie ramen dengan cita rasa khas Jepang.
Dan yang paling utama, semua bahan makanan di sini halal sehingga aman disantap. Dan yang paling utama, semua bahan makanan di sini halal sehingga aman disantap. Ya, kue dodol menjadi hidangan wajib ada di jamuan Lebaran. Sebagian warga menyiapkan sendiri jajanan manis ini di rumahnya, seperti yang dilakukan sebuah keluarga di kawasan Depok, Jawa Barat. Dibantu dengan 10 orang kakak dan adiknya, Dede Sulaiman menyiapkan pembuatan dodol Betawi di rumahnya di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dede pun menyiapkan bahan-bahan dodol seperti beras ketan 20 liter, gula merah 20 kg, gula putih 4 kg, serta kelapa 50 butir untuk dijadikan santan. Proses pemasakan dilakukan dengan menggunakan bahan bakar kayu dan memakan waktu 7 hingga 8 jam. Pengadukan secara konstan akan membuat dodol liat. Dengan bahan-bahan sebanyak itu, akan dihasilkan 50 kg dodol Betawi, dan biasanya akan habis disantap keluarga saat Lebaran. Lumayan lama lah, bisa kurang lebih 6-7 bulan. Cuman kan kita karena buat makan sendiri keluarga besar di sini emang ya nggak nyampe segitu ya udah habis. Artinya hanya untuk khusus jamuan hari raya kita emang dari masih ada nenek dulu uyut, kita setiap mau Lebaran itu bikin dodol. Jadi pada saat keluarga besar ngumpul, yaitu makanan utama kita, menunya, kuenya ya dodol. Meski tanpa menggunakan bahan pengawet, makanan khas Betawi ini bisa bertahan 7 hingga 8 bulan. Pemilihan bahan yang berkualitas serta proses pemasakan yang sempurna membuat dodol ini bisa awet. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, langkah pemerintah melarang ekspor bahan minyak goreng menjadi salah satu terobosan untuk melawan mafia. Kami kembali usai jeda berikut ini.